Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 beranggotakan 3 orang. Saya sendiri nama Andika Budiman Sultani dengan NIM akhiran 078 dan saya Fatur Madani dengan NIM 044. Saya Muhammad Barakal Gizas, NIM 075. Nah, di video kali ini kita akan membuat sedikit tutorial penjelasan bagaimana cara membuat rangkaian 3-phase full wave rectifier menggunakan low pass filter. Nah, di rangkaian ini kita akan membuat perbedaan dan melihat apakah bedanya dari grafik yang sudah dikasih filter dan belum dikasih filter. Nah, untuk job desk sendiri, saya sendiri akan membuat rangkaiannya dari mulai nol, penjelasan apa saja yang ada di dalam tersebut, komponen apa saja yang konfigurasinya harus diganti. Dan untuk teman saya, untuk saya membuat video analisa, baik itu analisa perhitungan matematis maupun hasil simulasi dan juga analisa verbal yang mencakup bagaimana cara kerja rangkaiannya yang sudah rekan saya buat dan terkait selisih, apakah ada selisih nilai dari perhitungan matematis maupun dari hasil simulasi. Dan lanjut rekan saya. Nah, untuk pada bagian saya yaitu untuk menyusun laporan dan mengedit video YouTube. nah mungkin untuk selengkapnya kalian bisa tonton video berikut ini dan juga job desk dan nama anggota nanti akan kami sisipkan di dalam video. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andika Budiman Sultani. Kita dari kelompok 4 yang akan membuat video tutorial penyearah 3 fase dengan filter low pass. Ini dia. Jadi, pernah bertanya-tanya gimana cara mengubah listrik AC 3 fase yang biasa dipakai di industri menjadi sumber daya DC yang stabil untuk menyalakan perangkat elektronik? Nah, di video kali ini kita akan membahas dan membangun salah satu rangkaian paling fundamental dalam elektronika daya untuk melakukan hal itu. Rangkaian yang akan kita buat hari ini memiliki 2 tugas utama yang sangat sederhana, yaitu ada penyearahan dan juga penyaringan. Untuk penyearahan atau rectification, pertama kita perlu mengubah listrik AC atau bolak-balik menjadi DC. Untuk ini kita akan menggunakan jembatan dioda 3 fase. Bayangkan saja 6 dioda ini bekerja sama untuk mengambil gelombang AC yang naik turun dan melipat semua bagian negatifnya ke atas. Hasilnya bukan lagi AC, tapi sebuah tegangan DC yang masih belum stabil dan bergelombang. Kita sebut ini DC beria atau pulsating DC. Untuk yang kedua yaitu penyaringan atau filtering. Tegangan yang masih beriak tadi tentu belum bisa kita pakai. Disinilah tugas kedua dan terakhir, penyaringan, filtering. Kita akan menambahkan satu komponen, yaitu low pass filter ini. Untuk konfigurasi low pass sendiri defaultnya seperti ini. Kita menggunakan EER. Oke. Jadi secara singkat tujuan kita hari ini adalah mengubah ini dari ini. Anggaplah ini nggak ada filternya ya. Jadi ditambah filter doang di sininya nih. Filter dan juga zero order hold. Nah, oke, teorinya cukup segitu. Sekarang untuk lebih lengkapnya kita masuk ke tutorialnya. Ikuti langkah 0 dari 0. Semoga penjelasan saya cukup jelas ya. Kita buat dari 0. Untuk pertama-tama komponen yang kita perlukan pastinya diode. Diode ini kita butuh sebanyak 6 buah. Tinggal Ctrl C, Ctrl V sebanyak 5 kali. Oke. Itu 2. Agak turun. 2 3 4 5 dan 6. Oke, seperti ini kurang lebih. Nah, jika sudah seperti ini, jangan bingung kok gambarnya jadi begini. Nah, kita klik 2 kali pada komponennya. Lalu kalian hapus checklistan show measurement portnya semua ya. Nah, dia akan seperti ini.
Lalu AC shortnya sebanyak 3 buah. AC shorts. Nah, ini nanti adalah bahan yang kita pakai untuk di convert atau di filtering. PC sebanyak 3 buah. Oh, ini kurang 1. Oke. Miringkan seperti ini semuanya. Oke. Nah, terus voltage measurement-nya kita butuh 2, ya kan? Voltage measurement-nya kita butuh 2. Nah, ada 2. Terus current-nya, current, terus scope satu saja sudah cukup. Nah, multimeter kita butuh sebanyak 3 buah. Oh, banyak kan. Oke, display 2 buah. Display. Lalu ada min bebas, kalian mau pakai yang pasor atau min yang biasa. Kalau saya di sini saya pakainya yang min biasa. Oke, setelah itu ada RLC branch. RLC branch-nya kalian ganti menjadi R, yaitu resistor. Oke. Nah, seperti ini. Lalu jangan lupa ada RMS juga. RMS. Oke, mungkin cukup itu saja ya komponennya. Oh ya, kurang 1 lagi. Displaynya kurang 1. Nah, di sini kita butuh low pass filternya. Low pass filter sebanyak 2 buah. Nah, di situ ada zero to hold. Order hold sebanyak 2 buah juga. Oke, mungkin untuk komponennya ini saja cukup. Nah, kita taruh resistornya di sini. Set, ya. Measurementnya di atas sini. 1. Measurement 1 laginya di atas sini. Putar. Oh sorry, yang di sini I ternyata. I-nya di sini. Min-nya ditaruh setelah I measurement. Sini taruh di tengah sini. Pokoknya setelah measurement kalian kasih min. Ini ya. Nah, seperti ini. Kalian setelah min baru kasih display. Nah, oke. Satu lagi displaynya untuk RMS. Oke, RMS di sebelah sini. Set. Display satu lagi, displaynya mana? Ini dia. Set. Oke, tarik. Masuk sini, tarik. Nah, oke. Ini juga sama. Yap. Setelah itu untuk e-measurement-nya kalian yang ada logo I-nya kalian masukkan ke min ya. Tarik ke min. Untuk I-nya ini kalian masukkan ke sini. Measurement voltnya ke sini, plusnya, ini minnya ke sini. Kita dulu sebentar. Ini kalian masukkan dulu ke sini. Set. Jumper saja, set. Sini, ke sini. Salah. Ini ke sini ya. Dep. Oke, tarik dulu keduanya biar agak ada space ya. Betul seperti ini. Lalu minnya taruh ke sini. Set. Kurang lebihnya. Untuk multimeternya kita taruh bawah aja ya, seperti ini.
bebas, kalian mau taruh di mana aja bebas. Nah, lalu ada scoopnya bisa kita sedikit besarkan seperti ini. Nah, multimeter masuk ke scoop 1, 2, itu lagi 3. Oke, salah, itu lagi. Oke, selesai. Seperti ini, tinggal kalian sambungin aja ini begini. 1, ini 2, 3. Nah, 1 ke sini, satunya ke dioda satu lagi. Oh, salah. Satunya ke dioda ketiga. Oke, tengok. Seperti ini ya. Bentar. Oke. Lalu ini kalian jumper, sambungin satu persatu. Sini satu, sini satu. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini kan. Nah, setelah ini baru kalian masukkan ke plusnya measurement. Kita tarik dulu, set. Nah, masuk ke plusnya measurement. Set. Oke, seperti ini kurang lebih. Taruh atas. Nah, lalu untuk ini, nah, measurement volt yang satu lagi kalian masukkan ke RMS seperti ini. Set. Nah, ini sama ya, display. Oke. Nah, sekarang kalian tinggal sambungin aja AC source-nya. Ketiga ini di jumper ke sini. Set. Satu lagi set. Nah, satunya masuk ke sini seperti ini. Satunya masuk ke sini. Sama kan? Nah, oke, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Tarik biar agak kelihatan lebar. Nah, oke, mungkin seperti ini aja untuk rangkaiannya. Lalu untuk konfigurasinya di dalam-dalamnya, ini ada 4 komponen yang nganggur. Komponen ini nanti kita coba, kita bisa lihat perbedaannya, bagaimana menggunakan filter dan tidak menggunakan filter untuk gambar gelombangnya. Oke. Nah, sebelum kalian mengotak-atik yang lain, kalian pastikan untuk frekuensi semuanya, kalau misal mau pakai 50 Hz, kalian gunakan 50 Hz. Entah di RMS-nya, min, ataupun AC source. Oke. Nah, sekarang kita input. Misalkan saya mau pakai amplitude-nya 110 volt. 110 volt. Sekalian tambahin 1.41421. Seperti ini kurang lebih. Untuk deck-nya, nah, kalian perhatiin phase atau deck-nya ini. Kalian nanti lihat. Ini ada 0, terus di sininya 120, di sininya 240. Kenapa? Karena kita menggunakan tegangan 3 fase. Untuk measurementnya jangan lupa, ini hal yang terpenting juga. Kalau ini enggak kalian ganti ke voltage, maka di sini enggak akan keluar. Di multimeternya kalian tidak akan keluar. Nah, ini enggak akan keluar. Ini kan ada banyak nih. Karena kan saya ada beberapa konfigurasi ini kan untuk percobaan sebelumnya. Nah, kalian tinggal cocokin aja sama namanya. Misalkan ini AC voltage 25, cari yang angkanya 25. USRC 25 ini selain, dan seterusnya. Oke, kita ganti dulu yang lainnya. 120 volt, samain 110. Oh iya, gini aja biar cepet. Ctrl C, oh sorry, Ctrl C. Nah, apply. Oke,
biasakan apply dulu baru oke ya. Sama ini 240 voltage apply. Nah, untuk tegangan ohmnya kita kasih berapa ya? Ohmnya kita kasih berapa ya? 10 ohm. Nah, ini sama seperti ini. Oke, mungkin seperti itu saja. Nah, diodenya ini kita ganti ke 0,7. Bebas kalian mau pakai 0,8, 0,3 juga bisa. Saya di sini kita pakainya 0,7. Apply, oke. Sama semuanya diganti dulu. 0,7. Oke. Nah, ada yang kelewatkan nih, belum dimasuki. Oke, semuanya sudah. Nah, ini juga jangan lupa ya, branch, voltage dan current ini tujuannya atau fungsinya untuk melihat untuk memberikan current atau arus dan juga tegangan di dalam multimeternya. Oke, mungkin untuk konfigurasi di dalam sininya cukup seperti itu. Sekarang kita masuk ke multimeternya. Untuk fase atau 3 pasnya, kalian cari yang depannya USRC ya, voltage 25, karena ini nama komponennya voltage 25, sini 24 dan ini 20. Oke. USRC dari 24, USRC 24, USRC 20. Oke. Kalau kalian buka di lembaran baru atau sketch baru, nggak akan ada segini banyak adanya. Ya hanya komponen-komponen Anda aja yang Anda masukkan, dan itu lebih bagus lagi. Oke, sebentar saya salah. 25, 20, 24. 25, 24, 20. Oke. Selanjutnya, nah ini kan 3 fase. Oke, kita ganti di sininya. 3 fase. Seperti ini. Lalu ini satunya. Oh, ya udah ada namanya. Oke. 3 fase. Kecil fase. Oke. Nah, ini untuk tegangan. Sekarang tegangan itu simbol depannya hanya U ya. Berapa nih? RLC branch 3. Oke, cari yang U terus series 3. RLC branch 3. U RLC branch 3. Nah, biasanya dia udah ada di paling atas karena dia sudah otomatis ngedetect. Tuh ya. Select, nah di select dulu baru oke ya, jangan langsung oke karena dia nggak akan masuk inputnya ke sini. UB RLC branch, oke untuk voltnya untuk tegangannya. Sekarang arusnya pakai I RLC branch yang ketiga juga. Oke, sudah ada tandanya. Kalau udah ada angka-angka seperti ini berarti sudah masuk atau terinput ya. Ganti tegangan ini output ya teman-teman, arus. Oke. Nah, sekarang kita coba atau cek. Oh ya, satu lagi jangan sampai lupa, yaitu power GUI, karena di sini saya sudah ada, karena nggak bisa saya tambahkan lagi. Power GUI-nya kalian ganti ke continuous, karena kalau ada satu lagi power GUI itu nanti akan crash atau rangkaiannya tidak bisa jalan. Oke. Mana rangkaian kita? Oke. Sekarang kita coba Ctrl T atau run. Seperti ini. Nah, kan error bukan? Nah, inilah begini jeleknya kalau rangkaiannya gabung-gabung, dia ada crash seperti itu. Kita hapus dulu. Nah, tegangannya betul kan? 110. Nah,
10 volt. Ini untuk arus keluarnya, ini untuk tegangan keluarnya. Kita cek bagaimana bentuk grafiknya. Nah, untuk bentuk grafiknya kurang lebih seperti ini apabila tidak ada filter. Nah, dia akan seperti ini. Ya. Set, ini saja. Kita kasih nama dulu biar kelihatan. Nah, tegangan arus ya seperti ini. Nah, bagaimana tegangan ini kalau kita tambahkan filter? Sekarang kita coba ya. Low pass filter butuh 2 buah. Itu lagi, oke, sini 1. Tegangannya 1. Geser, set. Geser juga, set. Geser, set. Oke, dan satu lagi hold to zero. Zero order hold. Nah, satu lagi, yes. Set. Tuh ya sini. Set. Untuk ininya kalian ganti ke IRR 300, passbandnya 300, ini 500. Nah, ini ganti ke specify on dialog, ganti ke 5000. Contohnya bebas kalian mau ganti berapa dulu, tergantung berapa tegangan yang mau kalian filter. Oke. Settingannya seperti ini, apply, baru oke. Nah, di sini jangan sampai terlewat. Ini kan ada min 1 ya. Di sini untuk zeronya nggak boleh min. 1 dulu, garis miring, baru tambahin 5000. 5000 dapat dari mana? 5000 tadi dapat dari filter ini. Kita taruh di sini kan 5000 ya, sorry. 300 ini belum ya. 500 ini belum. Nah, 5000 dapat dari sini. 5000 dapat dari sini. Oke. Dari input sample rate atau hertz. Nah, bawahnya juga sama, 1/5000 apply. Oke. Kita cek. Ctrl T. Sebelum mulai ya. Nah, gambar rangkaiannya jadi seperti ini. Grafiknya jadi seperti ini. Dia naik set berapa? Tegangan puncak 30 misal, set. Flatnya berapa tuh? 229 atau 25 ya, 25,58 kan. Itu untuk arusnya. Set 25 set 25,8. Untuk tegangannya berapa ini? 200 sekian, 250 sekian, 255,8. Jadi seperti itu teman-teman, kurang lebihnya perbedaan antara menggunakan filter dan tidak menggunakan filter. Bisa dilihat dari gelombangnya yang sudah berbeda. Kalau dia menggunakan filter, gelombangnya akan flat atau stabil, tidak di bawah 0, karena kita mengkonvert dari tegangan AC ke tegangan DC menggunakan low pass filter ini tadi. Low pass filter juga bisa menggunakan kapasitor sebenarnya, cuma mungkin udah ada yang lebih mudah, makanya disediain low pass filter atau komponen ini sendiri. Gitu teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian tutorial dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf, bisa kalian tanya-tanyakan di kolom komentar, siapa tahu nanti saya bisa menjawabnya. Dan untuk rangkaian ini nanti akan dibandingkan perhitungan matematisnya apakah sama kira-kira hasil ini semua, hasil simulasi dari MATLAB dengan hasil simulasi perhitungan matematisnya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya lanjut. Setelah rekan saya membuat rangkaian pada MATLAB tadi terkait 3-pass full wave control rectifier dan low pass filter, nah selanjutnya saya akan menjelaskan terkait analisa. Jadi sebelum saya memasuki analisa,
saya akan membahas terkait hasil simulasi yang sudah rekan saya dapatkan di bawah ini. Nah, untuk hasil simulasinya dijelaskan pada tabel ya. Untuk hasil simulasinya itu ada 3 konfigurasi. Konfigurasi pertama untuk tegangan sumber RMS-nya itu sebesar 120 volt, resistor 10 ohm, dan untuk tegangan diodanya antara konfigurasi 1 sampai 3 itu sama sebesar 0,7 volt. Untuk tegangan DC pada konfigurasi 1 itu sebesar 279,2 volt dan arus DC-nya sebesar 27,92 volt ampere, mohon maaf. Nah, untuk konfigurasi 2 itu VS RMS-nya sebesar 240 volt, untuk resistornya sebesar 20 ohm, VDC-nya yang didapat sebesar 559,8 volt dan arus DC-nya sebesar 27,99 ampere. Nah, untuk yang konfigurasi 3 untuk VS RMS-nya sebesar 340 volt, resistor 30 ohm dan tegangan DC-nya sebesar 793,7 volt, arus DC-nya sebesar 26,46 ampere. Nah, ini berdasarkan hasil simulasi ya teman-teman. Selanjutnya kita lanjut pada analisa berdasarkan perhitungan secara matematis dan hasil simulasi. Nah, di sini kita mencari nilai pada konfigurasi 1 terlebih dahulu. Nah, diketahui VS RMS sebesar 120 volt dan resistor atau hambatan sebesar 10 ohm. Ditanya VDC dan IDC-nya. Jawab. Nah, untuk mencari tegangan puncak atau VP atau VM ya teman-teman, Vmax. Nah, itu sama dengan akar 2 kali VS RMS. Nah, karena nilai VS RMS-nya sendiri diketahui di sini sebesar 120 volt, maka kita input nilainya pada VS RMS ini sehingga didapatkan persamaan akar 2 kali 120 volt. Jadi tegangan peak-nya atau VP-nya itu sama dengan 169,7 volt. Nah, setelah kita mencari VP atau VM-nya, kita kemudian mencari tegangan DC-nya atau VDC. Untuk persamaan VDC sama dengan 3 akar 3 per Pi dikali VP atau VP. Nah, dimana 3 akar 3 per 3,14 itu hasilnya 1,65 dikali nilai VP yang kita cari tadi sebesar 169,7 volt. Hasil dari perkalian tersebut sebesar 280,005 volt. Maka untuk tegangan DC pada konfigurasi 1 sebesar 280,005 volt. Nah, setelah kita mencari tegangan DC-nya, nah kita bisa mencari arus DC-nya teman-teman. Jadi untuk mencari arus DC di sini kita menggunakan persamaan hukum Ohm, di mana hukum Ohm merupakan dasar yang berumuskan V sama dengan I kali R. Nah, karena kita di sini mencari arus, maka kita tinggal membalikan persamaan tersebut, di mana yang kita cari IDC sama dengan VDC per R. Nah, untuk IDC itu sama dengan 280,005 volt per 10. Nah, 10 ini merupakan hambatan yang diketahui pada soal sebesar 10 ohm. Nah, kemudian didapatkan untuk arus DC-nya sama dengan 28,0005 ampere. Kemudian di sini ada berdasarkan hasil simulasi. Nah, untuk arusnya didapatkan, arus DC-nya didapatkan nilai sebesar 27,92 ampere dan untuk tegangannya sebesar 279,2 volt. Nah, jadi nilai ini sesuai dengan persamaan tadi, arus DC itu kan per hambatannya ya. Jadi untuk hambatan pada konfigurasi 1 itu bernilai 10 ohm. VDC itu bernilai 279,2 volt dibagi 10 hasilnya 27,92 ampere. Jadi seperti itu teman-teman. Kemudian ini ada grafik 3-pass full wave control rectifier dan low pass filter pada konfigurasi pertama, dimana setelah kita pasang sebuah filter dan kami di sini memilih low pass filter ya teman-teman. Jadi hasilnya seperti ini. Dimulai dari 0, kemudian melonjak dan kemudian stabil.
namun tetap bergelombang ya teman-teman. Cuman dia tidak seperti AC di mana untuk gelombang AC itu kan ada positif dan negatifnya ya. Nah, naik turun atau berbentuk sinus gelombangnya. Nah, sedangkan di sini hanya pada positif saja, sehingga bisa dikatakan tegangan ini merupakan tegangan DC. Nah, supaya lebih jelas saya akan tunjukkan terkait grafiknya tadi ya teman-teman. Nah, ini untuk konfigurasi pertama kami sudah mempersiapkan, tinggal kita lihat di scope-nya. Nah, di sini kita dapatkan sebuah grafik. Nah, ini untuk tripas tadi, sebuah 3 sumber ya tegangan AC. Kemudian ini tegangan DC-nya yang kami dapat yaitu sebesar 27 tadi, dan ini untuk arus DC-nya sebesar 27,92. Nah, kita lanjut ke konfigurasi yang kedua. Nah, untuk konfigurasi yang kedua juga sama ya teman-teman. Jadi hanya beda sebuah nilainya saja pada yang diketahui. Nah, diketahui VS RMS yaitu sebesar 240 volt dan hambatannya sebesar 20 ohm. Nah, ditanya VDC dan IDC sama. Dan kita langkah awalnya mencari Vpeak atau Vmax atau Vm akar 2 dikali VS RMS. Masukkan nilai VS RMS nya sebesar 240 volt dikali akar 2. Hasil Vp nya sama dengan 339,411 volt. Nah, kemudian kita cari VDC 3 akar 3 dikali Vp per Pi. Nah, kita input nilainya 3 akar 3 per 3,14 kali 339,411. Kita kalikan hasilnya dan didapatkan nilai tegangan DC nya sebesar 560,03 volt. Nah, sama. Kemudian langkah selanjutnya kita mencari arus DC nya. IDC sama dengan VDC per R, di mana VDC nilainya 560,03 volt dari apa yang kita cari dibagi 20 ohm. Kemudian arus DC nya didapatkan 28,0000015 ampere. Nah, di sini hasil simulasinya didapatkan nilai untuk arusnya 27,99 ampere dan tegangan DC nya sebesar 559,8 volt. Nah, sebenarnya untuk selisihnya tidak jauh beda teman-teman. Nah, pada hasil simulasi itu 559,8 volt. Nah, sedangkan pada hasil perhitungan matematis itu didapatkan 560,03 volt. Jadi beda jadi beda sekitar 0, sekian lah. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, untuk arusnya juga sama. Untuk arus berdasarkan hasil simulasi itu sebesar 27,99 ampere, sedangkan pada perhitungan sebesar 28,0015 ampere. Juga beda 0, sekian. Nah, lanjut ke grafik tripas full wave control rectifier and low pass filter pada konfigurasi yang kedua. Nah, ini didapatkan grafik yang sama seperti konfigurasi satu tadi, cuman beda nilai saja teman-teman. Nah, ini untuk 3 tripas tadi, 3 sumber tegangan AC. Nah, didapatkan grafiknya seperti ini. Nah, untuk Vpeak nya kita dapat tadi itu 339,411. Nah, kita lihat apakah benar. Nah, tools. Nah, di sini untuk Vpeak nya itu didapatkan nilai sebesar 3,394 E plus 02 itu sama dengan 3,394 kali 10 pangkat 2, sehingga untuk nilainya itu sebesar 339,4 volt. Nah, jadi gak jauh beda sama apa yang kita cari, yaitu sebesar 339,411 volt. Beda 0,011 ya teman-teman. Nah, itu tidak berpengaruh sebenarnya, karena hanya sedikit berbeda lah.
Kemudian di sini untuk konfigurasi 3 diketahui VS RMS sebesar 340 volt, untuk hambatannya sebesar 30 ohm. Ditanya VDC dan IDC atau tegangan DC-nya dan arus DC-nya. Nah, sama seperti konfigurasi 1 dan 2, kita langkah awalnya mencari tegangan peak sama dengan akar 2 kali VS RMS. Kita masukkan ke dalam persamaan nilai VS RMS-nya sebesar 340 sehingga dikali akar 2 hasilnya 480,833 volt. Nah, kemudian setelah kita mencari VP, kita masuk ke VDC. Nah, kita masukkan nilai VP tadi sehingga hasil dari 3 akar 3 per 3,14 kali 480,833 itu sama dengan 1,65 kali 480,833 sama dengan 793,37 volt. Nah, setelah kita mencari dengan DC-nya, kita masuk ke kita cari arus DC-nya. Sama seperti tadi, konfigurasi 1 dan 2. Untuk arus DC sama dengan VDC per R, di mana untuk VDC-nya bernilai 793,37 volt per 30 ohm. Untuk arus DC didapatkan nilai sebesar 26,44 sekian ampere, 56 ampere. Nah, di sini kami cantumkan juga untuk hasil simulasinya. Jadi untuk arus itu bernilai 26,46 ampere dan untuk tegangan DC-nya bernilai 793,7 volt. Nah, di sini nggak jauh beda juga ya teman-teman. Nah, kemudian kita masuk ke grafik 3-pass full wave control rectifier dan low pass filter pada konfigurasi yang ketiga. Nah, kita buktikan. Di sini konfigurasi 3, kita double klik dan kita lihat untuk tegangan peaknya. Salah teman-teman. Nah, itu sekitar 4,808 E plus 02 atau 4,808 kali 10 pangkat 2 sehingga hasilnya itu sama dengan 480,8 volt. Nah, yang kita dapat itu nilainya tadi 480,833, selisih 0,033 volt. Nah, itu sedikit ya teman-teman. Nah, setelah kita memasuki analisa perhitungan matematis dan hasil simulasi, selanjutnya kita masuk ke analisa verbal. Jadi berdasarkan hasil perbandingan antara perhitungan matematis dan hasil simulasi, terlihat bahwa nilai VDC dan IDC pada simulasi memiliki sedikit perbedaan dibandingkan dengan hasil perhitungan teoritis. Pada konfigurasi 1, nilai hasil perhitungan menunjukkan VDC sama dengan 280,005 volt dan arus DC-nya sebesar 28,005 ampere. Sedangkan hasil simulasi menghasilkan VDC sama dengan 279,2 volt dan arus DC-nya sebesar 27,92 ampere. Nah, selisih yang muncul hanya sekitar 0,8 volt dan 0,08 ampere. Nah, di mana selisih tersebut itu masih tergolong dalam batas toleransi karena perbedaan yang sangat kecil tadi itu tidak berpengaruh ya teman-teman. Yang pasti itu juga ditunjukkan karena beberapa faktor, nanti kami jelaskan. Nah, kemudian masuk pada konfigurasi 2. Hasil perhitungan yang kami hitung tadi menunjukkan tegangan DC-nya itu sebesar 560,03 volt dan arus DC-nya sebesar 28,0015 ampere. Sementara di simulasi untuk VDC-nya itu sebesar 559,8 volt dan arus DC-nya sebesar 27,99 ampere. Nah, juga sama di sini terdapat simulasi sekitar 0,23 volt untuk tegangan DC-nya dan sekitar 0,0115 atau 115 ampere pada arus DC-nya. Nah, pada konfigurasi 3 untuk berdasarkan hasil matematisnya itu tegangan DC didapatkan 793,37 volt dan arus DC-nya sebesar 26,4456 ampere.
Sedangkan hasil simulasi menunjukkan tegangan DC-nya sebesar 793,7 volt dan arus DC-nya sebesar 26,46 ampere. Nah, nilai pada konfigurasi 3 ini sangat selisih sedikit, teman-teman. Nah, hampir identik, menunjukkan bahwa hasil simulasi sangat mendekati nilai perhitungan matematis daripada selisih yang ada pada konfigurasi 1 maupun 2. Perbedaan kecil yang muncul antara hasil simulasi dan teori atau perhitungan matematis itu disebabkan oleh beberapa faktor, seperti adanya tegangan jatuh atau forward voltage drop pada dioda sekitar 0,7 volt per dioda. Nah, tadi pada rangkaian yang sudah dibuat oleh rekan saya itu kan ada 6 dioda ya, teman-teman. Nah, bisa jadi dari sana itu faktor sehingga terdapat perbedaan nilai, walaupun hanya sangat sedikit perbedaannya, dan itu juga masuk ke dalam batas toleransi. Nah, selain itu juga ada ketidaksempurnaan komponen dalam simulasi serta pembulatan angka dalam proses perhitungan. Dan juga ya teman-teman, di simulasi tentunya itu jauh lebih kompleks daripada berdasarkan teori, karena persamaan yang ada pada teori itu hanya beberapa variabel saja yang digunakan, sedangkan pada simulasi itu sangat kompleks. Jadi memang ada beberapa variabel yang di perhitungan itu tidak ada. Nah, sehingga itu bisa juga mempengaruhi nilai dari yang sudah kita hitung maupun dari hasil simulasinya. Nah, selanjutnya itu cara kerja. Nah, untuk cara kerja rangkaian 3-pass full wave control rectifier dan low pass filter itu sebagai berikut. Nah, pertama, sumber tegangan 3 fasa atau 3 fasa input. 3 sumber tegangan sinusoidal disusun secara pergeseran fasa 120 derajat satu sama lain. Ketiga sumber ini merupakan tegangan AC 3 fasa yang akan diubah menjadi tegangan DC oleh sistem penyiarah. Nah, jadi sistem penyiarah itu rectifier tadi, ya, yang dimana kita menggunakan 6 dioda. Nah, masuk yang poin kedua, jembatan dioda 3 fasa atau 6 dioda. Rangkaian utama terdiri dari 6 buah dioda yang tersusun dalam konfigurasi jembatan atau bridge. Nah, setiap kali 2 dioda akan berkonduksi secara bersamaan, 1 dioda dari sisi positif dan 1 dari sisi negatif. Kemudian pada poin B, dioda yang berkonduksi akan menyalurkan bagian gelombang AC yang bernilai positif menuju beban dan memblokir bagian negatif. Nah, kemudian yang poin C, karena ini sistem 3 fasa, maka tegangan DC output menjadi lebih halus dibandingkan penyiarah 1 fasa. Nah, ini salah satu keuntungan kita memilih 3 fasa ya teman-teman dibandingkan 1 fasa. Nah, kemudian yang poin 3, resistor beban atau hambatan R. Nah, resistor berfungsi sebagai beban yang menerima energi dari hasil penyiarah. Nilai R memengaruhi besarnya arus DC atau IDC yang mengalir sesuai dengan rumus IDC sama dengan VDC per R. Nah, jadi nilai arus DC itu berkebalikan dengan nilai hambatannya. Jadi semakin besar nilai hambatannya, maka semakin kecil nilai arus DC-nya. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, ini juga berlaku pada hukum Ohm. Nah, kemudian poin 4, blok pengukuran tegangan dan arus. Pada simulasi digunakan beberapa blok pengukuran. Yang pertama, RMS blok untuk menghitung nilai efektif dari tegangan keluaran. Yang kedua, low pass filter berfungsi untuk meratakan atau memfilter gelombang hasil penyiaran agar sinyal DC yang terbaca itu lebih stabil. Nah, jadi ketika kita tidak menggunakan filternya, maka untuk sinyal atau gelombangnya tadi itu masih sama seperti AC ya, walaupun berada di kurva positif ya teman-teman. Nah, itu tidak stabil. Nah, sedangkan ketika kita menggunakan low pass filternya itu seperti yang ada pada grafik tadi, yang awalnya melonjak tiba-tiba stabil. Nah, itu keuntungan kita menggunakan filter. Nah, kemudian poin C, display block.
menampilkan hasil pengukuran VDC dan IDC seperti 793,7 volt dan 19,84 ampere pada hasil kami. Nah, kemudian yang kelima, prinsip penyarahan. Karena tiap fase saling bergantian menjadi sumber potensial tertinggi dan terendah, dioda akan bergantian mengantarkan arus ke beban. Dengan demikian, output yang dihasilkan berupa tegangan DC berdenyut kecil atau ripple kecil. Kemudian frekuensi ripple adalah 6 kali frekuensi sumber, karena dalam satu siklus ada 6 kali pergantian pasangan dioda yang menghantarkan. Nah, lanjut ke tahap akhir, yaitu hasil akhir atau output DC. Output yang ditampilkan, misalnya yang kami dapat tadi, VDC sama dengan 793,7 volt dan IDC sama dengan 19,84 ampere. Merupakan sebuah hasil tegangan searah setelah disaring oleh low pass filter. Nilai ini menunjukkan hasil penyarahan tegangan 3 fasa yang sesuai teori dan perhitungan matematis. Nah, kesimpulannya, dari hasil percobaan dan perbandingan antara perhitungan matematis dengan simulasi, dapat disimpulkan bahwa nilai tegangan searah, yaitu VDC, dan arus searah, IDC, hasil simulasi menunjukkan perbedaan yang sangat kecil atau tidak signifikan dibandingkan hasil perhitungan teori. Selisih tersebut masih tergolong wajar dan disebabkan oleh adanya tegangan jatuh pada dioda sekitar 0,7 volt serta beberapa variabel pada simulasi seperti karakteristik komponen dan kondisi rangkaian yang tidak diperhitungkan dalam perhitungan matematis. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, faktor yang mempengaruhi perbedaan nilai pada hasil perhitungan matematis dan hasil simulasi. Nah, secara keseluruhan, hasil simulasi membuktikan bahwa rangkaian penyarah 3 fasa berfungsi dengan baik dan sesuai dengan prinsip kerja yang dijelaskan secara teori. Jadi dapat kami simpulkan bahwa hasil yang kami simulasikan dan kami hitung berdasarkan teoritisnya itu sudah benar ya teman-teman. Hanya mengalami perbedaan yang tidak signifikan saja. Nah, kemudian di sini juga ada pembagian job desk. Nah, ada saya Fatur Ramadhani dengan NIM 044. Nah, job desk-nya itu membuat video tentang analisa, yaitu perhitungan matematis dan hasil simulasi serta analisa verbal. Kemudian rekan saya Mofarel Torik Izas dengan NIM 075 itu menyusun laporan dan mengedit video. Jadi rekan saya yang bernama Farel Torik ini nyusun sebuah laporan ini ya teman-teman semua. Kemudian ada Andika Budiman Sultani dengan NIM 078. Dia yang membuat video tutorial tadi dan mengsimulasikan rangkaian 3-pass full wave, rectifier, dan low pass filter. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami bahas dan kami simpulkan juga tadi terkait 3-pass full wave, control, rectifier, dan low pass filter. Nah, mohon maaf bila ada kesalahan dari apa yang sudah kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.